Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yeni. Pagi. Sehat-sehat ya Nova ya. Sehat Bu, alhamdulillah. Ya, pagi hari ini kita akan melakukan wawancara teman-teman kepada Bu Heni Kawati. Beliau merupakan dosen farmasi nih Bu. Dosen farmasi Fikes Unsud. Beliau pernah menjabat sebagai ketua jurusan ya Bu ya? Iya. Tahun berapa Bu? Tahun 2011-2014 lah. 2011 ya. Ya alhamdulillah di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancara Bu ini kaitannya dengan praktek berakhlak di lingkungan kampus terutama di jurusan farmasi. Ini Bu Ya. mungkin bisa diceritakan dulu ya Bu ya. Kalau kita lihat berakhlak itu kan singkatan dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kooperatif. Nah, dari sudut pandang Bu ini sendiri selama bertahun-tahun di sini, mulai dari yang pertama tuh ya Bu ya, bagaimana Bu ini menerapkan prioritas pelayanan itu di kampus ini? Ya, baik. Barangkali ini sesuatu yang mungkin saya sudah agak lama ya menjadi ketua jurusan, tetapi ruhnya atau semangat untuk memberikan pelayanan kepada mungkin barangkali yang paling utama adalah mahasiswa ya, itu memang sudah saya coba untuk praktekkan ya, bahkan sebelum mungkin ya farmasi masih awal sekali berdiri gitu. Jadi di tahun 2005 farmasi berdiri itu kami masih mendapatkan bantuan dari orang tua mahasiswa, dan pada saat itu juga kami mencoba di dalam proses belajar mengajar, terutama ya praktikum, kuliah, dengan semua hal yang ada, pelayanan itu dibuat semaksimal mungkin untuk mahasiswa ya, dari sisi misalnya sarana prasarana, kemudian juga laboratorium, juga misalnya administrasi ya. Jadi barangkali teman-teman Tendik itu sangat membantu kami gitu, dan waktu itu memang kami berada di bawah Fakultas Kedokteran waktu itu dan Ilmu Kesehatan, jadi memang agak lebih besar dibanding sekarang ya. Saya ingin menggarisbawahi soal kompetensi Bu. Bagaimana di tingkat jurusan ini meningkatkan kompetensi dari mahasiswa, apakah ada satu intervensi khusus atau seperti itu? Iya baik ya, jadi kalau kompetensi mungkin nanti arahnya sebenarnya awalnya dari kurikulum ya Pak Nova ya. Jadi kalau misalnya kami tuh berevolusi atau ya. Jadi awalnya bertransformasi barangkali ya, kata-kata yang pilihan kata yang tepatnya itu dari yang mula-mula kurikulum berbasis kompetensi gitu kan ya awalnya. Kemudian dari situ kami bertransformasi sekarang menuju ke kurikulum berbasis OBE ya, jadi outcome based education. Jadi pada saat ini yang menjadi acuan itu adalah bagaimana kita menyiapkan mahasiswa itu untuk kompeten di saat dia bekerja. Itu juga otomatis membangun juga jiwa adaptifnya mahasiswa. Betul. Jadi mahasiswa itu kalau di kurikulum kami yang saat ini itu kita menggunakan, ada yang satu mata kuliah yang disebut PBL ya, praktek belajar lapangan. Jadi ini salah satu upaya kita untuk mendekatkan mahasiswa itu pada tempat prakteknya, disebut sebagai early exposure. Waktu itu terinspirasi dari teman-teman kedokteran sebenarnya. Jadi pada sebelum profesi di teman-teman kedokteran waktu itu di tahun 2000 berapa ya, sebelum kita Fikes itu kami melihat mereka ada PBL nih, tapi PBL-nya ke rumah sakit gitu, dan mereka karena masih belum lulus dokter sehingga tidak boleh melakukan pelayanan, jadi hanya melihat, mencatat seperti itu Pak Nova, sehingga kepikiran juga ini farmasis atau apoteker bisa juga nih gitu. Mungkin yang paling
bisa kita lakukan itu PBL di apotek memang. Yang di kurikulum itu didekatkan dengan lingkungan dunia kerja. Nah, saya ingin mendalami lagi soal bagaimana membangun loyalitas itu, loyalitas, kemudian juga mungkin juga dari segi keharmonisan gitu ya. Karena di lingkungan farmasi ini kan ya kecil itu skopnya, jadi mungkin antar satu dosen dan dosen lainnya, demikian pun dengan mahasiswa itu bagaimana dari sisi Bu ini sendiri membangun loyalitas dan harmonis itu. Baik, mungkin kalau saya secara pribadi ya, dulu tuh saya punya satu grup discussion sebenarnya, karena memang waktu itu terinspirasi dengan kelompok-kelompok ilmuwan di luar negeri itu yang mungkin saya juga terinspirasi dengan CCRC ya. Ya, jadi wah enak sekali itu, kok ada banyak dana, kayaknya itu mahasiswa kayaknya jadi punya banyak aplikasi, pergi ke luar negeri kayak gitu ya. Jadi waktu itu saya dengan Pak Sarmoko yang sekarang di ITERA itu, ayo kita buat aja di Farmasi Unsud gitu. Untuk apa ya? Untuk kita bisa membuat hubungan dengan mahasiswa itu lebih cair gitu ya. Maksudnya tidak hanya pada saat kuliah maupun praktikum, tapi di luar jam itu kita bisa berdiskusi, kemudian juga melakukan hal-hal yang mungkin pada saat itu kami punya lab mini ya di sini gitu ya, yang di situ ada alat-alat yang sebenarnya mungkin di Unsud itu nggak terpakai. Jadi waktu itu ada puluhan mahasiswa yang kami dapat dana penelitian, dapat dana PKM, itu sesuatu yang sangat mungkin apa ya, membuat mereka termotivasi gitu ya. Dan kemudian oh iya ya, ternyata Unsud farmasi ini selain apa ya di kuliah dan praktikum, ternyata punya sesuatu yang menyenangkan nih gitu di luar kampus gitu. Itu juga sekaligus membangun jiwa tanggung jawabnya mereka, betul, responsibility mereka betul, untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, betul. Selanjutnya ini Bu, tadi yang disampaikan kan sangat berkaitan erat dengan dunia internal dan eksternal. Poin kolaborasi ini menjadi hal yang krusial gitu ya. Bagaimana membangun networking antar peneliti, kemudian antar kampus dengan kampus lainnya. Dari Bu ini sendiri ada pengalaman seperti apa? Saya pribadi, karena saya itu dari Kanazawa, saya itu kolaboratif profesor sejak 2018 sampai sekarang. Jadi sebenarnya mungkin bukan di dalam negeri, tapi di luar negeri. Jadi ada SK-nya, terus saya tiap kali dikirimi brosur gitu ya dari Kanazawa gitu. Sebenarnya kalau misalnya mahasiswa kita mau masuk ke Kanazawa itu bisa lewat saya, karena saya itu kolaboratif profesor di sana. Berarti bisa merekomendasikan mahasiswa? Iya, betul banget. Cuman selama ini memang pertama kendalanya adalah farmasi belum punya strata 2 ya. Sehingga memang selama ini kan baru kemarin tuh baru ada strata 2, sehingga saya adanya S1 kayak gitu ya. Jadi agak kesulitan juga saya. Terakhir Bu, pesan-pesan untuk kami sebagai dosen-dosen muda yang baru berkecimpung di dunia ini. Baik, yang awalnya mungkin dari mahasiswa punya idealisme dan seterusnya, tapi mungkin nanti akan dihadapi di kenyataan lapangan itu akan berbeda. Jadi harus kuat gitu, harus tetap optimis gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ternyata kok terlalu sulit kayak gitu ya. Jadi memang kadang memang ada benturan gitu antara yang kita idealisme kita dengan sesuatu yang ini ya. Jadi semangat ya. Terima kasih Bu ini. Super sekali ya perbincangan kita pagi ini. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih Bu ini atas waktu dan kesempatannya. Semoga sehat selalu Bu. Ya amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.